menjadi mimpi saya, menjadi kebanggaan saya, menjadi harapan besar saya terketika teman-teman petani di sini bisa tersenyum lebar, bisa sejahtera, bisa bahagia, bisa menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat yang lebih layak. Di antara helai-helai padi yang berdesir, ada seorang petani yang menanam lebih dari sekadar benih. Ia menanam harapan bagi sesamanya. Karena kalau dulu tuh orang dianggapnya petani itu pekerjaan yang kurang bagus. Tambun Utara sejak lama dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di antara deretan perumahan yang terus merambat dan geliat industri, hamparan sawah di sini bertahan bagai halaman hijau terakhir yang membawa nafas bagi desa-desa yang masih berdiri. Di tengah tekanan alih fungsi lahan dan kelangkaan pupuk bersubsidi yang kerap menghantui setiap musim tanam, Tambun Utara tetap berdiri sebagai pengingat bahwa Bekasi bukan hanya deru pabrik dan beton, tetapi juga ruang hidup para penghasil pangan. Di tengah perubahan itu, nama Naman Hussein mencuat sebagai salah satu titik terang. Ia bukan hanya sebagai ketua dari kelompok tani di wilayahnya, tetapi juga penggerak yang menjadi rujukan banyak petani lainnya. Karena saya seorang dilahirkan dari anak petani, ya saya harus peduli dengan petani. Ketika saya pulang dan pergi setiap harinya itu, saya melihat dengan alih fungsinya lahan, maka banyak petani-petani yang nganggur. Kemudian saya coba saya mau terjun ke pertanian lagi. Cuman kalau dulu kan petaninya banyak di sawah. Nah sekarang saya mendirikan kelompok tani itu khusus hortikultura kalau di kelompok saya. Jadi tidak hanya menangani tanaman pangan, padi, tapi juga sayur mayur. Nah itu kelompok Purnama ini juga fokus ke budidaya sayur mayurnya. Bang, itu padi saya udah saya kasih Gimana? pupuk pemupukan pertama, itu masih aja pada kuning. Gimana itu ya? Kuningnya kita perhatiin dulu apakah dari faktor penyakit ataukah hama. Lo udah cabut belum itu akar padi? Belum. Oh, nanti kita lihat, kita cek. Kalau memang dia ada serangan hama, maka kita harus menggunakan pestisida. Berawal dari keresahan apa yang kerap dialami oleh para petani pada umumnya, Naman tumbuh menjadi sosok yang melihat pertanian bukan sekadar profesi, melainkan jalan untuk menguatkan sesama. Ia membantu dengan cara menyewa lahan untuk digarap oleh para petani yang tak memiliki lahan. Ia membuka peluang bagi buruh tani untuk bekerja, memastikan roda ekonomi anggota kelompoknya tetap berputar. Naman melihat perubahan pola tanam sebagai peluang memperluas kemampuan para petani di sekitarnya. Ketika banyak lahan tidur di Tambun Utara, ia mulai tertarik untuk mengajarkan kelompoknya beralih dari persawahan ke pola berkebun. Tadinya kan di sini hamparannya itu hamparan sawah semua sih. Kemudian dengan alih fungsinya lahan-lahan mereka, kemudian sehingga mereka nganggur, sudah tidak nyawa. Nah itulah yang target saya yang kita bina, dialihkan kepada petani hortikultura. Nah bagaimana tentang tempat lahan beliau? Nah kita kepada pengembang, kepada
perusahaan, kepada yang punya lahan, mohon izin untuk lahan-lahan yang belum terpakai, kita minta bisa digunakan untuk bercocok tanam para petani-petani yang memang sudah kehilangan mata pencahariannya. Untuk yang sawah-sawah juga seperti itu, apakah kita nyewa kah ataukah kontrak kah, yang penting mereka masih bisa menjalankan usaha taninya. Makanya kalau lahan hortikultura di sini tuh jarang yang luas sekarang. Kita hanya menggunakan lahan-lahan kapling, lahan-lahan perumahan yang belum terpakai. Itu yang kita bina, kita manfaatin buat teman-teman petani. Setelah para petani mulai terbiasa dengan pola berkebun, tantangan berikutnya justru datang dari hal yang paling mendasar, yaitu pupuk bersubsidi. Pupuk subsidi acap kali membuat petani was-was. Dari mulai menunggu pengiriman, bahkan tak sedikit para petani pulang dengan tangan kosong karena stok tak mencukupi. Melihat keresahan itu berulang, Naman sadar para petani butuh akses yang solutif. Dari sinilah ia memutuskan untuk membuka kios kebutuhan pertanian agar para petani di daerahnya tidak lagi terjebak dalam kerumitan dan ketidakpastian distribusi. Oke, benar. Ya udah. Makasih, turunin. Ya. Ya, itu ceritanya pernah di sini tuh ada kelangkaan pupuk. Sekitar tahun kira-kira? Itu tahun 2023. Pernah ada kelangkaan. Waktu itu saya juga baru diangkat menjadi salah satu pengurus KTNA kecamatan. Nah, akhirnya saya melihat ini kenapa kok pupuk ini langka. Kemudian saya bikin pemetaan, saya telusuri, ternyata betul. Karena di sini satu kecamatan hanya ada 3 kios. Dan ketiga kios itu berada di satu desa. Kan kecamatan Tambun Utara ini ada 8 desa. Tapi kiosnya tertumpu pada satu desa 3 kios itu. Makanya saya tanya juga ke kios kenapa lambat. Waktu itu memang pasokannya lambat. Kemudian juga kalau saya lihat karena banyak pemesanan sehingga akses pengiriman itu lambat. Jadi petani-petani itu tidak tepat di saat pemupukan, bisa lambat 2-3 hari bahkan sampai 1 minggu. Alhamdulillah sampai terjadilah saya itu menjadi penyuplai pupuk subsidi resmi seperti itu. Cuma waktu itu saya menangani satu desa aja. Jadinya setelah saya mendapatkan alokasi pupuk di desa yang sekarang saya bina, alhamdulillah respon petani itu teman-teman kelompok baguslah, pemupukan nggak pernah telat, pupuk datangnya tepat waktu, dan saya juga bisa kontrol ke lahan-lahan mereka. Alhamdulillah sampai sekarang akhirnya saya menjadi dipercaya sebagai PPTS pupuk subsidi dari PI. Ya karena saya ini sebagai ketua kelompok, terus juga pengurus KTNA juga, makanya saya bertanggung jawab, merasa terpanggil bagaimana teman-teman petani di sini itu mendapatkan akses kemudahan dalam membeli atau menebus pupuk subsidi itu. Ya kalau bicara margin ya keuntungan saya nggak terlalu ini, yang penting target saya adalah bagaimana petani-petani di sini itu nyaman gitu, mudah dalam bercocok tanam. Jadi nggak ada kekhawatiran pupuk langka, susah gitu. Ya makanya ya saya ini merasa terpanggil untuk menangani hal tersebut.
Proses mendapatkan pupuk subsidi sendiri sebenarnya diatur ketat sejak awal. Pupuk subsidi hanya dapat diterima oleh petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. RDKK adalah sebuah dokumen yang memuat identitas petani, luas lahan, dan jenis pupuk yang dibutuhkan. Data ini masuk ke sistem elektronik, diverifikasi Balai Penyuluhan Pertanian, lalu menjadi dasar pemerintah menyalurkan kuota ke kios-kios resmi. Begitu kuota ditetapkan oleh pemerintah, pekerjaan teknis berikutnya adalah sinkronisasi alokasi dengan kios pengecer resmi. Di kios inilah karung-karung pupuk subsidi didistribusikan dan ditebus petani. Jadi misalkan petani si A punya lahan 1 hektar, berarti beliau berhak mendapatkan 1 hektar itu untuk pupuk ureanya itu sekitar 250 kg atau 2,5 kintal, dan pupuk ponskanya 275 kg atau 2,75 kuintal untuk per petani 1 hektarnya. Jadi untuk misalkan 2 hektar tinggal dikali aja, dan maksimalnya itu hanya 2 hektar per petani gitu. Jadi kalau di Kecamatan Tambun Utara ini ada sekitar 7 desa, hampir 8 desa. Satu desa juga ada kelurahan, nggak terlalu banyak ya konsumsinya. Jadi ada 7 desa ini yang memakai produk pupuk subsidi ini. Nah, rata-rata itu kemarin kita terakhir di tahun 2026 ini ya, 2025 untuk 2026 itu ada sekitar 800-an NIK lah kalau nggak salah ya, kurang lebih segitu, 800 NIK penerima pupuk subsidi gitu. Di balik pergerakan pupuk subsidi yang terlihat sederhana, ada rantai pengawasan yang ketat. Meski regulasi subsidi sering berubah, tugas seorang penyuluh tetap sama, memastikan setiap butir pupuk subsidi yang diatur negara tepat sasaran. Dalam ekosistem distribusi yang melibatkan pabrik, distributor, kios, dan petani, penyuluh menjadi mata rantai terakhir yang memastikan tidak ada kebocoran, manipulasi data, atau kekeliruan alokasi. Di tangan merekalah sistem digital di atas kertas benar-benar hidup di lahan yang ditanam. Kadang-kadang permasalahannya dia bahasa, nggak usah daftar juga bisa beli. Nah ini ada kios-kios nakal gitu. Jadi yang kayak apa namanya, kayak barang-barang sisaan dijual sama mereka. Tapi kalau saya secara umum kan nggak etis. Jadi pemupukan itu Pak, ini adalah fase tanaman ini fase vegetatif Pak. Di fase pertumbuhan, tanaman ini kita lihat di fase pertumbuhan sekitar umur 1-10 hari ya, Bapak Saka ya? Ya. Jadi pada saat fase-fase ini Pak, unsur yang sangat dibutuhkan adalah unsur N Pak, unsur nitrogen yang ada pada urea. Selain itu unsur NPK-nya dibutuhkan juga, namanya fosfor Pak, atau yang Bapak sering kenal itu SP36 atau yang terdapat dalam Ponska NPK itu. Jadi pada fase itu sangat membutuhkan. Ya mungkin kalau dipersentasekan kalau untuk di Tambun Utara ya masih minim ya, masih minim untuk teknologinya. Yang mereka tahu asal sekedar punya duit beli gitu. Saya temukan kadang-kadang di kios itu kan syarat untuk pembelian pupuk subsidi itu di kios kan harus ada bawa fotokopi KTP asli dan wajahnya difoto gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka dengan jawaban enaknya, udah ribet banget gitu, mau beli pupuk aja, nggak bawa duit gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang menjadi kendala gitu ya. Padahal itu memang sudah ketentuan dari atasnya seperti itu untuk kelengkapan administrasi. Merasa mereka punya duit gitu kan, punya duit mau beli aja susah dengan subsidi, padahal memang subsidi itu sudah ditentukan, jadi ketentuannya itu sudah jelas. Jadi harus mendaftarkan dulu gitu ya ke Balai Penyuluh Pertanian yang ada dengan penyuluh setempat agar didaftarkan untuk mendapatkan pupuk tersebut. Keputusan membuka kios pertanian adalah sebuah keputusan mengubah ritme hidup seorang Naman. Adaptasi itu tidak mudah, tetapi Naman melakoninya dengan tekun karena ia tahu satu hal, kebutuhan petani tidak bisa menunggu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Bang Anci. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Baik Bang. Jadi gini Pak Naman. Jadi selain Nitrea itu ada pupuk namanya pupuk Exco. Tahu, Ini Bang. pupuk organik Exco. Kemudian ini pupuk NPK Majemuk. Ini untuk apa aja kegunaannya nih Bang? Nah, kalau ini Pak Naman, pupuk organik Exco ini pupuk organik padat. Jadi bentuknya Namun, perlahan kios kecil itu berubah menjadi ruang belajar bagi para petani tentang bagaimana membaca kebutuhan tanah, menghitung dosis pupuk, memilih jenis yang tepat, hingga mengenali masalah mereka. Banyak petani merasa lebih percaya diri setelah singgah di kios itu. Bagi Naman, itulah nilai yang paling penting. Kiosnya bukan hanya solusi atas kelangkaan, tetapi menjadi titik temu tempat para petani belajar, berdiskusi, dan bersolidaritas. Waalaikumsalam. Pak, Di pupuk ini. bawa KTP Pak. Bawa. Coba saya lihat. Atas nama siapa Pak? Lukman. Saya cek dulu ya, alokasinya sisa berapa. Kadang-kadang juga saya terjun ke lapangan. Dengan pengetahuan yang saya punya, saya berusaha semaksimal mungkin membantu pertanian. Terkadang petani kan, apalagi petani di sini mupuk tuh asal mupuk gitu. Tapi mereka nggak tahu fungsinya pupuk ini apa, N itu apa, P itu apa, K itu apa, dan juga jenis penyakit dan hama. Terus juga ketika melakukan penyemprotan itu kan penyakit ini, hama ini harus dengan bahan aktif ini, tuh, harus golongan ini. Kemudian juga cara pencampuran pestisida atau pencampuran pupuk itu kan ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu kita melakukan pendampingan edukasi kepada petani. Kini, peran Naman semakin meluas jauh melampaui etalase dan deretan karung pupuk yang tertata di kiosnya. Ia telah menjadi sosok yang dicari ketika para petani membutuhkan jawaban tentang hama yang datang lebih cepat, tentang akar yang menguning, atau cara merawat komoditas baru yang tengah mereka coba tanam. Kehadiran Naman membuat banyak petani merasa ia bukan datang membawa kepentingan dagang, tetapi membawa empati, pengalaman, dan keinginan kuat agar sesama petani bisa tumbuh bersama. Namun, Naman tak pernah memposisikan dirinya sebagai guru. Ia tetap petani yang belajar bersama, tetapi dengan langkah sedikit lebih dulu. Ini tanahnya kondisinya ini masih rusak nih. Ini padi kena asam-asaman, akarnya kurang sehat tuh. Ada kecoklat-coklatan. Kalau tanaman sehat itu Putih ya? akarnya putih dia. Nah, berarti yang akan kita lakukan pembenahan tanahnya dulu. Kalau memang tanaman kita sudah ada perubahan, sudah hijau, sudah segar, baru kita lakukan pemupukan tabur urea dan poska, tapi dosisnya itu disesuaikan. Iya, jadi ya kebanyakan kan petani-petani di sini pemahaman tentang budidaya ya bukannya belum pintar sih ya, dan juga bukan niat saya menggurui mereka atau saya mengajarin mereka. Cuma saya ingin memberikan pengetahuan yang mereka sendiri belum tahu gitu. Makanya ketika kita sharing, kita ngobrol permasalahannya apa, saya juga membantu ketika mereka ada masalah, permasalahan mereka saya bantu, saya dampingin, kemudian hasilnya juga memang nyata, maka
dari situlah kemudian banyak petani-petani yang minta saran dan pendapat ke saya. Jadi nggak cuma sekedar beli barang, tapi juga menanya bagaimana sih bercocok tanam yang baik, yang benar, agar hasilnya maksimal. Karena kan pemupukan itu dari masa generatif, masa vegetatif ke generatif, beda pemupukan, beda perlakuan. Seperti itu juga masalah penyakit juga kan harus ada penanganan, harus pakai bahan aktif apa, pupuknya sesuai dosisnya, seimbangnya seperti apa dan bagaimana. Itu sering saya memberikan edukasi seperti itu kepada teman-teman petani. Saya berharap dengan hadirnya saya mendampingi teman-teman petani itu membawa manfaat buat teman-teman petani ke arah yang lebih sejahtera,